Pernahkah kalian merasa gelisah saat gelap menerpa? Atau pernahkah kalian menonton sebuah pertandingan sepak bola di lemari es kalian? Semua kenyamanan kehidupan modern kini tersedia dalam genggaman kita hanya dengan menekan sebuah tombol. Tapi sekarang saatnya kalian harus bayangkan bagaimana jika bumi kehilangan daya hanya dalam seminggu saja. Sobat Imaji, dapatkah kalian menikmati asiknya dunia maya seperti saat ini? Berapa biaya yang harus dihabiskan untuk memulihkan listrik? Dan berapa banyak tidak anarki yang akan terjadi ketika listrik dipadamkan hanya dalam 7 hari? Pada tahun 2019, pemadaman listrik besar-besaran melumpuhkan Venezuela. Meninggalkan negara Amerika Selatan, para geng pengendara motor yang arogan berkeliaran di jalanan dan mengintimidasi warga di jalanan. Rumah sakit dibiarkan tanpa listrik, dan banyak sekali supermarket dibiarkan kosong dan terbengkalai. Itu kisah nyata di Venezuela, bro. Tetapi, bayangkan jika listrik padam di seluruh dunia dan berhenti selama 1 minggu saja. Badan Informasi dan Energi Amerika Serikat menaksir bahwa pada tahun 2015, manusia menggunakan sekitar 575 kuadriliun atau 1000 triliun BTU. Itu adalah istilah satuan termal Inggris. Dan saat ini kita memiliki 78 juta BTU. Jadi, jika badai geomagnetik menyapu seluruh planet kita, tidak diragukan lagi akan ada pergolakan besar-besaran norma sosial. Peristiwa ini yang dijuluki dengan langit hitam. Dan hal ini akan menghancurkan semua jaringan komunikasi kita. Badai yang disebabkan oleh pelepasan massa koronal dari matahari akan mendorong energi elektromagnetik yang diputar dengan kecepatan cahaya menjadi gejolak partikel di atas atmosfer dan akan mengganggu sinyal radio yang digunakan oleh satelit. Mungkin Sobat Imaji tidak akan dapat menghubungi teman dan kerabat kalian yang tinggal jauh. Daya ponsel mungkin terisi penuh, tapi tanpa jaringan yang aktif, lantas apa gunanya, bro? Toh si doi nggak bisa memberi kabar. Kalian bahkan mungkin tidak menyadari bahwa pemadaman bersifat global. Tapi keuntungannya adalah kalian dapat menikmati malam pertama karena tidak akan ada gangguan elektronik baik dari suara berisik kipas angin, AC, maupun lemari es yang sudah bobrok. Oke Sobat Imaji, kembali ke materi. Badai geomagnetik yang dihasilkan oleh energi proton dan neutron ini juga dapat mengancam astronot di orbit dan juga penumpang pesawat. Banyak satelit yang akan membutuhkan operator penerbangan luar angkasa di bumi untuk mengontrol jalur mereka tanpa ada orang di kemudi, yang pastinya dapat menabrak puing-puing ruang angkasa atau bertabrakan antara satu sama lain saat kembali ke bumi. Dan rumah sakit dapat menghadapi efek bencana dari pemadaman listrik. Arus energi yang dihasilkan oleh badai geomagnetik dapat menyebabkan saluran listrik untuk menggoyahkan operasi jaringan. Gelombang besar ini dapat menghancurkan transformer di seluruh dunia. Generator cadangan terbaik hanya mampu menyediakan sekitar 24 jam daya, dan unit perawatan di seluruh dunia akan menderita kerugian yang sangat besar. Ventilator pernapasan tidak akan berfungsi dan staf medis harus menggunakan perangkat manual seperti paru-paru karet ini untuk menjaga pasien tetap hidup. Orang yang membutuhkan dialis akan mati tanpanya. Dan para dokter harus membuat pilihan sulit tentang kehidupan umat manusia karena pembangkit listrik di seluruh dunia telah gagal. Baik yang digerakkan oleh gas alam, batu bara, bahkan nuklir. Sedikit energi fisi bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk memulihkan ke kapasitas penuh. Sistem pendingin reaktor nuklir akan gagal total dan kehancuran nuklir akan terjadi. Butuh berminggu-minggu untuk memulihkan jaringan listrik besar yang saling berhubungan di negara Eropa, yang memasok energi 2/24 negara dan 400 juta pelanggan. Dan semua ini tidak termasuk biaya dalam dolar, dengan asumsi bahwa mereka masih akan menggunakan uang setelah listrik kembali pulih, ketika 2 juta pelanggan di California kehilangan daya selama 2 hari. Departemen Energi Amerika Serikat memperkirakan hal itu merugikan ekonomi sekitar 2,5%. Menurut Departemen Energi Amerika Serikat, 33% bisnis Amerika dapat kehilangan 20.000 hingga 500.000 US dollar. Bayangkan, bank akan tutup dan kalian tidak akan dapat mengakses uang tunai di rekening kalian. Ya, semoga saja kalian masih menyimpan sedikit tabungan di celengan kalian ya Sobat Imaji.
Untungnya toko-toko memiliki stok barang terbatas, dan tanpa mesin kasir serta sistem pembayaran, semuanya bisa menjadi sangat buruk dengan cepat. Masa bisa menjadi gelisah dan menjarah barang-barang kebutuhan dengan paksa. Ya tentunya untuk mencegah keluarga mereka tetap hidup. Kalian mungkin bisa pergi ke hutan menggunakan mobil mewah, tapi kalian tidak akan memiliki tangki yang terisi penuh, dan perjalanan kalian tidak akan pernah jauh. Karena pompa bensin tidak akan berfungsi, lampu lalu lintas tidak akan berfungsi, dan jalan raya bisa berubah menjadi arena pesta kematian dengan waktu yang sangat cepat. Jika kalian naik pesawat untuk keluar negeri, pilot hanya butuh waktu 24 jam untuk mendaratkan pesawat sebelum generator cadangan mereka menjatuhkan pesawat itu. Dunia industri transportasi akan lumpuh dan tidak dapat mengirimkan kebutuhan persediaan dan tergantung di mana kalian tinggal. Ada hal yang harus kalian khawatirkan dari kekurangan persediaan, yaitu penghentian layanan yang tiba-tiba. Layanan darurat tidak dapat menerima panggilan kalian. Orang-orang yang terjebak di dalam lift tidak dapat menerima bantuan dari siapapun. Di daerah yang lebih dingin, harus bergantung pada kayu yang terbakar, atau mungkin berpelukan erat agar tetap hangat menjadi pilihan yang sangat bijak. Dan tidak ada daya listrik, itu berarti pompa di menara air tidak akan berfungsi, sehingga banyak daerah yang akan menderita krisis air bersih. Tentunya, Sobat Imaji harus menghemat air, karena hanya dengan cara seperti itu, Sobat Imaji bisa bertahan hidup. Sistem pembuangan limbah tidak dapat memompa limbah, sehingga setiap pembilasan dapat merusak pipa kalian. Ini dapat menyebabkan melimpahnya limbah yang kembali ke rumah kalian, dan itu bukan satu-satunya hal yang akan membuat lingkungan kalian menjadi kumuh dengan sangat cepat. Badai geomagnetik akan membuat hidup kita semakin membosankan, tanpa media sosial tentunya. Juga bisa membuat kita kelaparan dan putus asa. Ini bukan imajinasi, karena saat kalian menikmati segala kemewahan dan kemudahan hidup, percayalah bahwa beberapa ahli sedang bekerja keras untuk mengembangkan operasi kecerdasan buatan yang dapat memprediksi pemadaman listrik, dan masih banyak penelitian yang harus dilakukan tentang bagaimana membuat sumber energi terbarukan, sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini secara terus-menerus. Tetapi mungkin beberapa dari kita lelah menjalani hidup di era modernisasi seperti saat ini, dan ingin hidup sepenuhnya di luar jaringan. Ya jika kalian tinggal di sumur biosfer tertutup, itu sih cerita lain.